Lebih menguntungkan mana seperti dalam pertanyaan tadi? Ya tentunya punya segmen tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu lebih menguntungkan menggemukkan sapi jantan atau sapi betina. Nah, sebenarnya di industri peternakan atau feedlot itu mereka banyak melakukan penggemukan sapi betina maupun sapi jantan. Cuma kalau di peternakan rakyat yang banyak digemukkan adalah sapi-sapi jantan. Sedangkan sapi-sapi betina umumnya hanya untuk breeding atau untuk menghasilkan anakan. Nah, kenapa kalau di industri peternakan atau feedlot itu bisa menggemukkan sapi betina dan jantan, sedangkan di peternakan rakyat jarang? Nah, salah satu alasan adalah kalau di industri peternakan itu memang bakalannya baik jantan maupun betina hampir 100% didatangkan dari Australia. Sehingga di sana sudah dikelompokkan jenis jantan itu dikenal dengan jenis sapi bull, kemudian ada juga sapi setir. Jadi kalau sapi setir adalah sapi jantan yang sudah dikebirin atau dikastrasi. Nah, sedangkan bull adalah benar-benar sapi jantan murni. Sedangkan sapi betina itu dikenal dengan dua jenis, yaitu jenis heifer, yaitu jenis sapi betina darah yang digemukkan, dan ada juga jenis sapi betina yang sudah majir, dikenal dengan nama cow. Jadi kalau betina itu ada jenis cow dan ada jenis heifer. Nah, sapi jantan kenapa banyak ditemukan? Karena pertumbuhan dagingnya atau pertumbuhan ADG, berat badannya relatif lebih cepat dan kualitas dagingnya lebih bagus jika dibandingkan dengan sapi betina. Sapi betina ini relatif lambat ADG-nya, pertambahan bobot badannya, demikian juga kualitas dagingnya. Jadi misalnya sapi betina banyak makan konsentrat atau lemak, maka kandungan lemaknya sapi betina juga lebih banyak dan kualitasnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan lemak sapi jantan. Nah, ini. Lalu lebih menguntungkan mana memelihara sapi jantan atau sapi betina? Nah, sahabat, kita kelompokkan dulu segmen pasarnya. Selama ini sapi-sapi betina banyak dijual belikan di pasar-pasar, di mana banyak juga dibeli oleh para oknum jagal, kemudian dipotong. Padahal jenis betina inilah jenis betina produktif. Nah, kenapa? Karena sapi betina harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sapi jantan. Di mana bobotnya sama, misalnya bobot 400 kilo, sapi betina itu lebih murah sekitar 2 juta jika dibandingkan dengan sapi jantan.
dengan melihat harganya lebih murah, maka para jagal, tanda petik oknumnya ini, itu akan membeli sapi betina. Nah, apabila dia memaksakan membeli sapi jantan dan dipotong, tentunya harganya lebih mahal. Lebih mahal, sedangkan daging di pasar, terutama pasar tradisional, itu beda-beda tipis sisi kualitasnya. Karena apa? Proses pengelompokannya, misalnya lemak-lemaknya itu apabila sudah dibersihkan, sebenarnya mirip antara kualitas daging sapi jantan maupun sapi betina. Nah, ini kondisinya. Nah, lalu kalau sapi betina itu dipotong, kondisi karkasnya menghasilkan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sapi jantan. Umumnya sapi betina hasil karkasnya rata-rata di bawah 45%. Sedangkan kalau sapi jantan di atas 45%, bahkan ada yang di atas 50%. Nah, demikian sahabat. Nah, lalu dengan kondisi seperti ini, bahwa prospek permintaan sapi betina itu cukup banyak karena banyak untuk pemotongan. Lalu bagaimana proses bisnisnya? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan pembelian sapi betina, di mana kita bisa melihat sapi tersebut memiliki kondisi sehat dan postur tubuhnya relatif proporsional, namun belum ngisi, sehingga kita bisa beli sapi betina tersebut. Kemudian kita bisa proses fattening, mengingat sapi betina ini harganya lebih murah jika dibandingkan sapi jantan, maka harga jualnya pun nanti bisa lebih kompetitif jika dibandingkan dengan sapi jantan. Sapi jantan akhirnya banyak dipelihara, digemukkan, dan dijual saat musim-musim tertentu. Misalnya saat Lebaran atau Idul Fitri, atau saat musiman Idul Kurban. Nah, karena apa? Untuk permintaan sapi-sapi kurban, mayoritas adalah jenis sapi jantan, sehingga harganya pun sangat menguntungkan apabila dijual saat Idul Kurban. Maka kebanyakan para peternak yang menggemukkan sapi jantan, sebagian besar itu digemukkan, dijual saat musiman tadi, yaitu saat Lebaran maupun saat Kurban. Nah, hari-hari biasa kebanyakan yang dipotong adalah sapi betina. Ini benar-benar kejadian di beberapa tempat yang saya amati. Nah, sahabat, lalu lebih menguntungkan mana seperti dalam pertanyaan tadi? Ya tentunya punya segmen tersendiri. Apabila tadi membeli bakalan sapi betina kemudian digemukkan, tentunya dijual untuk potongan harian. Apabila di sana potensi pakannya relatif lebih murah, hijauan juga murah, maka tentunya cukup menguntungkan apabila dibuat untuk potongan harian. Namun memelihara sapi jantan apabila digunakan untuk dipotong saat harian, tentunya akan kalah bersaing dengan sapi betina soal harganya. Karena apa? Harga bakalannya aja sudah berbeda. Rata-rata selisihnya hampir sekitar 2 juta. Lebih mahal jika dibandingkan sapi betina. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memelihara sapi betina, ya terutama saya sarankanlah sapi betina yang sudah mahjir ya, atau mengalami gangguan reproduksi, lebih baik itulah yang
gemukan, kemudian dipotong jagal. Sebab kenapa? Kalau kita menggemukkan sapi betina yang masih produktif, maka nanti bisa kejerat dengan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, di mana di situ nanti apabila kita memotong sapi betina produktif dan ketahuan oleh penegak hukum, maka kita bisa kena pidana. Nah ini, sahabat. Jadi intinya kita boleh memelihara sapi-sapi betina untuk dipotong selama sapi-sapi tersebut itu sudah mahir atau sudah tidak produktif lagi. Nah, demikian sahabat.